Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوان وأخوات الله بارك الله فيكم. Tidak lupa kita memuji kepada Allah, bersyukur kepada Allah karena pagi hari ini Allah masih memberikan nikmat kepada kita semua, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, nikmat kesadaran akan kebutuhan ilmu, menyisihkan aktivitas kita di dunia, meninggalkan aktivitas kita di rumah untuk sejenak duduk bersama-sama kita mempelajari kitabullah wa sunnati rasulih, kita mempelajari Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini merupakan nikmat yang besar. Tidak semua kaum muslimin mendapatkan nikmat sebagaimana Allah berikan kepada kita pagi hari ini. Kita longgar, kita bisa menyempatkan diri untuk duduk, menyadarkan diri kita betapa pentingnya ilmu. Alhamdulillah. Kemudian salawat dan salam tercurahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah qudwatuna wa uswatuna, jadi parameter di dalam menetapkan hukum-hukum. Sampai pagi hari ini kita mempelajari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui hadis-hadisnya yang dikumpulkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah taala di dalam kitab Arba'in An-Nawawiyah, sampai pada hadis yang ke-33 dan takliknya Syekh Utsaimin. An Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anna Rasulullah sa'tamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku qala ngendika sapa Nabi, law yuqta lamun to tilwai sapa annasu menungso bidawahum kelawan tuntutane atau dakwane menungso la idda'a yakti bakal nuntut sapa rijal amwala nuntut amwala qaumin bondone kaum wa dima'ahum lan ketihe kaum, lakin angin tetapi ni al-bayyinatu utawi bukti iku adal mudda'i wajib kanggone wong sing dakwa, wal yaminu lan anapun utawi sumpah iku alaman wajib ing atase wong angkara kanggo singkari sapa man.
hadisun hasanun rawa kang riwayatake ing hadis sapa al-Baihaqi, Imam Baihaqi wa ghairuhu dan saliyane begini. Wa ba'du fi sahihain, sebagian disebut dalam kitab Sahihain. Penjelasan Imam Nawawi sudah kita baca pada minggu yang lalu. Semua bisa bahasa Jawa tak? Saya ngerti. Dulu nanti pesantren gitu diajarin ngerti pakai bahasa Jawa. Ya. Tapi kadang-kadang bahasa Jawa itu kadang-kadang lebih kena terhadap keindahan bahasa Arab karena banyaknya mufradat dalam bahasa Arab. Kalau kola itu dawu, nggak mending ngomong. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia masih berkata. Jadi jika Rasulullah SAW berkata, ya, seandainya manusia diberikan tuntutannya, ditunaikan tuntutannya, maka mereka akan menuntut harta dan darah manusia kaum. Tapi ingat bahwa bukti itu wajib kepada orang yang menuduh, dan sumpah itu ada pada orang yang meninggal. Ikhwan wa fatillah, kalau lihat hadis ini, ya, tujuannya apa sih hadis ini? Menegakkan yang hak, menegakkan kebenaran. Ya. Maka tepat jika seseorang yang menuduh tidak sembarang menuduh, karena untuk menunjukkan kebenaran, karena kebenaran itu hak dijunjung tinggi di dalam Islam. Orang yang tidak suka kebenaran, selalu menyembunyikan kebenaran adalah orang-orang munafik. Yang ketika bertemu dengan orang beriman, aku mengatakan beriman. Ya. Aku mengatakan beriman. Ketika bertemu dengan teman-teman mereka, kami kemarin hanya bercanda. Ya. Menyembunyikan kebenaran. Padahal Islam menjunjung tinggi kebenaran. Ini dalam rangka menegakkan kebenaran. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat awal surat Al-Baqarah. Ya. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Orang-orang munafik ketika bertemu dengan orang beriman mengatakan apa? Aku beriman, aku bodoh boy. Tegak aku cinta sunnah. Ya. Quran sunnah menjadi landasan. Wa idza qalu ila syayatinihim qalu inna ma'akum. Ketika bertemu dengan orang-orang teman-teman mereka mengatakan apa? Inna ma'akum inna nahnu mustahzi'un. Qalu inna ma'akum inna nahnu mustahzi'un. Aku beserta kalian kok. Nah, kemarin itu dengan sana itu bercanda. Ya. Maka pentingnya ikhwah. Penjelasan Syekh Utsaimin ya, dalam rangka tadi menegakkan kebenaran. Qauluhu law yu'tan nasu bid'awahu, jika manusia diberikan tuntutannya, ay bima yad'unahu ala ghairihim, maksudnya dia menuntut kepada selainnya. Wal yu'lam anna idhafata syai' takunu ala wujuhin, hendaknya diketahui penisbatan sesuatu itu ada beberapa wajah. Yang pertama kata beliau, ayyudhifa syai'an li nafsihi li ghairihi, jika seseorang itu menyandarkan sesuatu yang ada padanya untuk ditunaikan kepada orang lain. Misalnya ayyaqula li fulanin alayya kadza, ada haknya fulan atasku, atau aku mempunyai hak yang harus saya tunaikan kepada si fulan. Ya. Fahada iqrar, ini namanya iqrar atau pengakuan. Utangnya si fulan, duit si fulan masih ada padaku, artinya aku harus menunaikan kepada si fulan. Ini adalah iqrar atau pengakuan. Wathani ayyudhifa syai'an li nafsihi ala ghairihi, dia menisbatkan sesuatu yang ada pada dirinya harus ditunaikan oleh orang lain.
dibebankan pada orang lain. Jadi orang lain harus menunaikan haknya padaku. Ya, ada hakku atas orang lain. Ya, saya memiliki hak yang orang lain harus tunaikan. Ya, maka kata beliau, misalnya mengatakan li ala fulanin kada wa kada. Aku memiliki hak atas fulan begini dan begini. Begini dan begitu. Fahada ta'wa, ini adalah tuntutan. Adalah tuntutan. Itu yang kedua. Watsalis, adapun yang ketiga, al-yudhifa syai'an li ghairi ala ghairi. Yang ketiga, dia menisbatkan sesuatu yang ada pada orang lain harus ditunaikan, ada hak atas orang lain. Berarti dia mengomentari orang lain, ya, mengomentari orang lain. Misalnya dia mengatakan li fulanin ala fulanin kada wa kada. Fulan ini memiliki hak atas fulan yang lain. Maka yang demikian ini namanya syahadah, kata beliau, saksi. Wal hadisul an, hadis sekarang ini fi dakwah. Hadis ini di dalam pendakwaan. Falau idda'a syakhsun ala akhar, jika seseorang itu mendakwa, mengklaim kepada orang lain, dia mengatakan ana atlubuka mi'ata dirhamin. Misalnya, aku menuntutmu 100 dirham misalnya. Fa innahu law qubilat da'wahu la idda'a rijalun amwala qaumin wa dhimaihim wa dhima'ahum. Nah, seperti ini kalau dikabulkan, misalnya tanpa bukti, maka yang seperti ini dia akan menuntut, artinya dia itu menuntut harta seorang kaum, menuntut harta selainnya, menuntut darah selainnya. Ini kalau dikabulkan. Wa kadzalika law qala al-akhar, begitu juga kalau yang lainnya mengatakan apa? Anta qatalta abi, kamu membunuh bapakku. Biduni bayyinatin, tanpa bukti. Ya, seseorang mengatakan kamu matiin bapakku tanpa bukti. Lakana idda'adahu, maka seperti ini akan menuntut darahnya. Berarti menuntut qisas, menuntut darahnya. وهذا يعني أنها لا تقبل دعوة إلا ببينة. Sungguhnya klaim mengklaim, tuntut menuntut ini maksudnya tidak diterima, dakwah klaim tidak diterima kecuali tanpa bukti, tanpa bukti. Maka ikhwan, hadis ini memberikan pelajaran kepada kita, tidak asal ngomong, tidak asal nuduh, buktikan. Ya. Dibuktikan. Bukti wajib didatangkan pada orang yang menuduh. Menuduh. Walihada qala lakin al-bayyinatu 'ala al-mudda'i. Oleh karena ini dikatakan, Rasulullah mengatakan apa? Bukti itu ada pada orang yang menuduh. Fa idza idda'a insanu 'ala akhar syai'an qulna. Ketika manusia menuduh kepada orang lain, kepada selainnya, maka kita katakan ukhdur al-bayyinata. Datangkan bukti. Datangkan bukti. Nah, kita sudah ngaji masa nuduh, buktikan, nggak asal ngomong, tunjukkan, ikuti syariat Islam. Ukhdur al-bayyinah. Apa bayyinah? Bukti itu apa? Kullu ma bana, beliau menjelaskan, kullu ma bana bi al-haqqu, segala sesuatu ya yang kebenaran itu menjadi jelas. Kullu ma wal bayyinatu, anapun utai bukti iku kullu ma
saben-saben perkara bana kang jadi jelas bihi kelawan ma apa al-haqqu hak kebenaran. Tidak mesti barang kan, berarti tidak mesti apa barang sengket apa yang barang ya, tidak mesti begitu. Kami akan jelaskan. Sawa'un kana syuhudan, baik itu saksi. Nah ini juga bukti saksi, ada saksi lah. Au qara'ina hisiyatan, atau bukti atau korinah yang nyata atau indrawi, atau selainnya. Billah, kalau seandainya tuduhan itu diterima tanpa bukti, wah kacau dunia ini. Asal nuduh, kemudian asal percaya, congkrah enten, peperangan karena masing-masing menuduh, asal menuduh. Maka Islam tidak menginginkan itu. Wal yaminu ala man ankara, dan sumpah itu ada pada orang yang mengingkari. Ai man ankara da'wa khasmihi, maksudnya dia orang yang sumpah itu ada pada orang yang mengingkari tuduhan atau klaim lawannya. Ketika idza lam yakun li khasmi bainah, ketika lawannya itu tidak memiliki bukti, tidak memiliki bukti, maka orang yang mengingkari tuduhan itu ya, bersumpah. Kemudian beliau Syekh Utsaimin memberikan permisalan, seandainya Zaid mengatakan kepada Umar, Zaid mengatakan pada Umar, ana adlubuka mi'ata dirham, aku menuntutmu 100 dirham misalnya. Kemudian Umar mengatakan tidak bisa. Maka kita katakan kepada Zaid, bibayyinatin, kita katakan kepada Zaid, datangkan bukti. Kan yang nuntut Zaid kepada Umar supaya Umar membayar 100 dirham, maka datangkan buktinya. Nah, mungkin bisa berupa MOU atau surat persetujuan di atas materai. Buktinya mana dulu? Ya, dibuktikan. Fa in lam ya'ti bil bayyinati qulna li Umar, maka jika tidak bisa mendatangkan bukti, maka kita katakan pada Umar, sumpahlah ala nafi ma idda'ah, untuk menafikan apa yang didakwakan oleh Zaid, dakwaannya, untuk menafikan dakwahnya, sumpahlah. Fa idza halafa bari'ah, ketika dia bersumpah, Umar sudah bersumpah, maka selesai, sandarkan pada Allah, selesai secara hukum. Karena dua-duanya kalau tuntut dan nuntut ini, kalau tidak, satunya tidak bisa mendapatkan bukti, kemudian satunya tidak bisa kemudian bersumpah, ya selesai, ada yang bohong. Berarti urusannya di hadapan Allah Azza wa Jalla. Meskipun ada kasus, tidak selamanya sumpah itu pada orang yang mengingkari. Ya, ada kalanya sumpah itu ada pada orang yang menuduh. Ya, ada kalanya, ya, dilihat konteksnya. Sebagaimana dalam sebuah hadis disebutkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim, ada dua orang sahabat yang menuntut kematian Abdullah bin Sahal. Menuntut kematian Abdullah bin Sa'ad. Dia menuntut qisas, dua sahabat ini, Waisah dan Muhayyisah, menuntut kematian Abdullah bin Sa'ad yang meninggal di perkampungan Khaybar. Mereka menuduh Yahudi Khaybar telah membunuhnya. Kemudian Rasulullah SAW merespon tuntutan kedua sahabat ini dan meminta dari mereka untuk mendatangkan dua orang saksi. Kalau itu berikan dua orang saksi. Lalu dua sahabat ini mengatakan, bagaimana mungkin kami bisa mendatangkan dua saksi? Kemudian Rasulullah SAW berkata, hendaknya ada 50 orang dari kalian yang bersumpah
bahwa seseorang dari mereka Yahudi telah membunuhnya, kemudian ia akan ditangkap untuk dikisos. Sahabat, sumpah, lihat sahabat, mana mungkin mereka menjual sumpahnya. Dituntut, mereka disuruh untuk 50 orang untuk bersumpah menuduh seseorang. Sumpah, berarti sumpah ini ada pada, dalam konteks ini ada pada orang yang menuduh, jadi tidak selamanya pada orang al-yamin wa ala man ankara. Wa hadzal hadits fihi fawaid. Di dalam hadis ini sungguhnya orang yang menuduh itu idza aqama, ketika dia sudah mendatangkan bukti ala dakwa, atas dakwaannya, hukima lahu bima idda'ahu, maka dia akan dihukumi ya, sesuai dengan dakwaannya. Kalau yang mendakwakan sudah bawa bukti, ya akan dihukumi, dikuatkan tuduhannya ini. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, lakin al-bayyinatu 'ala al-mudda'i. Bukti itu ada pada orang yang mendakwa. Kalau yang mendakwa bawakan bukti, selesai, dihukumi atas tuduhannya itu. Wal bayyinatu kullu ma yabinu bihi al-haqqu wa yattadihu. Bukti itu semua yang menjelaskan kebenaran, yang menjadi jelas kebenaran dan menjadi terang. Kama aslafna fi sarh, seperti yang sudah saya jelaskan di dalam penjelasan yang lalu. Beliau mengatakan walaysat khassah bisyahidaini aw syahid. Bukti tidak khusus satu saksi atau dua saksi saja. Bal kullu ma abana al-haqqu fa huwa bayyinah. Tapi semuanya yang kebenaran itu menjadi nyata, itu menjadi bukti. Menjadi bukti. Kemudian beliau menjelaskan faedah hadis yang selanjutnya, annal yamina 'ala man ankara. Sungguhnya sumpah itu ada pada orang yang mengingkari. Man maksudnya siapa? Man ankara da'wal muda'i, orang yang mengingkari tuduhannya orang yang menuduh. Ya, bersumpah. Wa min fawaidihi annahu law ankara. Nah, faedah lagi ketika annahu law ankara wa qala, jika orang yang dituduh tadi mengingkari, tidak mau bersumpah, "Wah, kudu sumpah, mau aku sumpah." Enggak mau sumpah. Fa innahu yuqtu alaihi bin nukul, maka dia dihukumi sebagai orang yang membangkang, ya, menentang, nukul. Wa dzalika annahu idza aba ayhlifa faqad imtana mimma yajibu alaihi. Kenapa? Ketika dia membangkang untuk bersumpah, dia telah menentang sesuatu yang wajib ditunaikan, wajib dilakukan olehnya. Fayuhkamu alaihi bi, maka dia dihukumi atasnya. Kon sumpah kok belum sumpah, berarti ya dihukumi dia. Tapi terkadang tidak kita pungkiri, ketika orang-orang yang melakukan baik menuduh dan yang dituduh ini sama-sama tidak berilmu, ya, sama-sama imannya itu tipis, ringan sekali mengucapkan sumpah, ya, ringan sekali mengucapkan sumpah. Lalu kita bagaimana? Ya kita menghukumi yang nampak saja. Adapun yang tampak dia akan berhukum di hadapan Allah, akan dihukumi di hadapan Allah Azza wa Jalla. Tidak kita mungkin untuk melihat sumpah di atas Quran. Bersumpah sumpah-sumpah seperti itu. Begitu juga tuduh menuduh ini.
Banyak orang yang menganggap enteng, meremehkan sumpah. Ya. Ya. Karena banyaknya manusia yang tidak berilmu, ya. Tidak memperhatikan kaidah-kaidah ilmu. Kemudian ditambah juga, ya, tidak meletakkan Quran dan Sunnah sebagai pondasi landasan di dalam berhukum, sehingga mudah mengucapkan itu. Gitu. Kita lanjutkan, itu adalah penjelasan dari saya ini. Kita lanjutkan hadis yang ke-34. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu qala sami'tu, qala ya Sa'id Al-Khudri, Abi Sa'id Al-Khudri qala ngendika sapa Sa'id Al-Khudri, sami'tu midanget sapa ingsun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, kalih ngendika sinten Nabi, man utawi sapane wong iku roh sapa man minkum setengah saking sira kabeh weruh mungkaron ing kemungkaran fal yughayyir mongko becik ngrubah sapa man hu ing mungkar biyadihi kelawan tangane man. Fa illam yastati mongko lamun ora kuwasa sapa man biyadi kelawan tangane fa bilisanihi mongko iku kelawan lesane man. Fa illam yastati mongko lamun ora kuwasa sapa man fa biqalbihi, kalau dengan lesannya tidak mampu maka fa biqalbihi mongko kelawan hati. Wadzalika utawi mengkono fa biqalbihi iku adhaful iman, saklemelane iman. Jadi Rasulullah SAW Abi Sa'id Al-Khudri ini mendengar dari Rasulullah SAW. Di sini riwayat Muslim. Rasulullah mengatakan, barang siapa yang melihat dari kalian, barang siapa dari kalian melihat mungkaron, kemungkaran, maka rubahlah kemungkaran itu biyadih, dengan tangannya. Fa illam yastati, maka jika tidak mampu, fa bilisani, maka rubahlah dengan lesannya. Fa illam yastati, maka jika tidak mampu dengan lesan, fa biqalbihi, maka dengan hatinya. Wa dzalika adhaful iman, yang demikian ini adalah selemah-lemahnya iman. Udah ada tahapan. Islam itu mudah, nggak kuat ini bisa ditempuh cara yang lain. Sholat gak bisa ngadeg karo lungguh, nggak bisa lungguh tuh. Islam itu mudah. Jangan sampai justru ada kemungkaran kita enjoy dengan kemungkaran itu. Kadang-kadang itu repot juga. Coba kalau antum misalnya lihat ada sebuah lembaga mengajarkan kepada anak, mengajarkan minum khamr, kira-kira apa yang kita lakukan? Membenci, mengingkari, kadang-kadang. Tapi kalau yang mengajarkan musik, nyantai, masih ringan, masih ikhtilaf, wal'iyadzubillah min dzalik. Na'udzubillah, kita ingkari. Bagaimana pengingkaran? Sesuaikan dengan kemampuan kita ini. Rasulullah telah menuntun Islam ini sempurna, sempurna. Berada masyarakat berzina rame-rame, tapi kalau kesyirikan, balung raya nih, misalnya gitu. Na'udzubillah. Kalau kesyirikan, ya, padahal lebih besar dosanya. Baik. Jadi ada tingkatan-tingkatan ini. Kita baca penjelasannya Imam An-Nawawi. Jadi jangan ragu, ikhwan. Jangan ragu. Baik. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam wa dzalika ad'aful iman. Dawe Nabi wau
yang dimaksud dzalika at'aful iman, jadi merubah kemungkaran dengan hati itu luweh atau lebih lemahnya iman. Laisal muradu anna al-ajiza idza ankara biqalbi yakunu imanuhu at'afa min imani ghairihi. Itu yang dimaksud itu bukan ketika orang itu lemah dan mengingkari kemungkaran itu dengan hatinya, maka kemudian artinya bukan dia itu lebih lemah daripada iman yang lainnya. Tidak seperti itu, tidak seperti itu. Wa innamal muradu anna dzalika adnal iman. Tetapi yang dimaksud di situ sesungguhnya merubah kemungkaran dengan hatinya itu adalah adnal iman, iman sing sak ndek-ndeke. Iman yang rendahnya dia. Kok sik rendah ngono ki ya ora, ya piye imane renek berarti gitu. Rendah itu wis adnal iman, ndek-ndeke itu ada kemungkaran ning ati ki wis ora enek. Terus apa sing diharapne kalau begitu? Ati renek. Jadi bukan berarti lebih rendah dari orang lain, tetapi itu adalah tingkatan yang rendah. Wadzalika annal amala samratul iman, dan sungguhnya amalan itu adalah buah keimanan. Wa a'la samratil iman, dan buah iman yang paling tinggi, buah iman yang paling tinggi fi babin nahyi 'anil munkar, di dalam hal apa? Di dalam bab nahyu 'anil munkar, mencegah kemungkaran. Dia itu mencegah dengan tangan, itu yang paling tinggi, dengan tangannya. Wa in qutila kana syahidan, jika dia terbunuh maka dia syahid, dia mati syahid. Qala Allah Ta'ala hakiyan an Luqman, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, menceritakan tentang kisah Luqman di dalam surat Al-Luqman. Apa firman Allah Ta'ala? Ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabaka inna dzalika min 'azmil umur. Wahai anakku, dirikanlah salat, wa'mur bil ma'rufi, perintahkanlah ma'ruf dan cegahlah kemungkaran, wanha 'anil munkar, wasbir 'ala ma asabak, sabarlah atas apa-apa yang menimpamu. Wa yajibu an-nahyu 'alal qadir bil lisan, dan wajib mencegah bagi orang yang mampu dengan lisan. Wa illam yusma, pokoknya diomongi dengan lisan. Ketika mampunya dengan lisan, tangan tidak punya, kekuasaan tidak punya, maka dengan lisan. Jangan sampai kita diberikan kemampuan kemudian nggak kita tunaikan. Kita diberikan kemampuan lisan untuk beri nasihat, untuk mencegah kemungkaran itu, dia tidak ditunaikan. Wa illam yusma minhu, meskipun tidak didengar, sudah sampaikan. Meskipun tidak didengar, karena kepekaan seseorang itu berbeda-beda. Bisa mendengar seruan hidayah itu ya macam-macam. Anak sing rada-rada krungu, rada-rada orang. Anak sing bau deg-deg gitu, enggak dengar sama sekali. Dibacakan Quran enggak, ya sama saja. Ya sudah, yang penting ditunaikan. Itu kewajiban kita. Wa illam yusma' minhu kama idza alima annahu idza sallama la yuraddu alaihi assalam fa innahu yusallimu. Seperti kita uluk salam,
kemudian tidak dijawab atas salam yang kita uluk, kita sampaikan. Ya sudah, yang penting dia sudah salam. Fa innahu yusallim. Ketika seseorang mengucapkan salam tidak dijawab, ya udah, yang penting dia sudah salam. Kewajiban kita itu hanya ringan, ya, maksudnya bukan menghukum yang sama, tetapi ya supaya salam itulah, berikan nasihat, ya, sampaikan ayat, ya, jika kita diberikan kemampuan untuk itu. Jangan sampai kita salam, ya, ada ketemu dengan saudara kita tidak salam, ya, ada kesempatan salam tidak salam, ya, pokoknya salam, jawab tidak, ya urusan mereka. Fa in qila, maka jika dikatakan qauluhu sallallahu alaihi wasallam fa illam yastati fa bilisani, jika tidak mampu dengan tangannya maka dengan lisannya. Fa illam yastati fa biqalbi, maka jika tidak mampu dia dengan tangan, dengan lisan, dengan lisan, maka dengan hatinya. Ini mengandung makna sesungguhnya orang yang tidak mampu la yajuzu lau at-taghyir bi ghairil qalbi. Orang yang tidak mampu tidak boleh merubah kecuali dengan hati. Allah berikan kemampuan hati, dirubah dengan hatinya. Ya, itu. Yang tidak mampu jangan menggunakan yad, tangan, kekuasaan. Yang tidak mampu lisan, jangan menggunakan lisan. Maka yang tidak mampu itu, ya, la yajuzu lahu at-taghyir, ora kena lahu kedue wong mau apa at-taghyir, rubah kemungkaran bi ghairil qalbi, kelawan seliyane hati. Berarti dengan hati saja, dengan hati. Wal amru, ya, maka dikatakan nih, jika dikatakan qaulu sallallahu alaihi wasallam, jika tidak mampu dengan lisan, ya, dengan hati. Ya, ini mengandung bahwa seseorang yang tidak mampu, ya, tidak boleh kecuali dengan hati. Wal amru lil wujub, dan perintah itu kan wajib. Fajawabu, dan dijawab min wajhain, dari dua sisi. Ahaduhuma annal mafhum mahsusun biqaulihi wasbir ala ma asabak. Sungguhnya yang difahami itu dikhususkan dengan firman Allah Ta'ala wasbir ala ma asabak. Yang kedua annal amra fihi yakni raf'ul haraji. Yang kedua, sungguhnya perintah itu maksudnya apa? Menghilangkan kesulitan, tidak menghilangkan perkara yang dibolehkan. Maksudnya apa? Ketika sulit, bukan yang bolehkan yang dihilangkan. Ketika sulit dengan tangan, kan dihilangkan kesulitannya, tidak mampu dengan lisan. Lisan tidak mampu, bukan meniadakan yang dibolehkan, tapi meniadakan kesulitan. Ketika sulit ini, ketika sulit ini, begitu. Ya. Fa in qila al-inkaru bil qalbi laisa fi taghyirul munkar. Jika dikatakan pengingkaran dengan hati itu laisa fihi taghyirun, enggak bisa merubah kemungkaran. Fama makna qaulu sallallahu alaihi wasallam, fama makna qauli sallallahu alaihi wasallam fa biqalbi. Nah, jika dikatakan pengingkaran dengan hati itu enggak bisa merubah apa? Kemungkaran. Lalu apa makna biqalbi? Maka jawabnya kata Imam Nawawi, annal murada ay yunkira dzalika wala yardahu. Ya. Jawabannya, yang dimaksud dengan hatinya itu dia mengingkari itu dan tidak ridho terhadap sesuatu itu. Ya. Tidak ridho sesuatu itu. Wa yastaghilu bi dzikrillah, dan dia menyibukkan diri zikir kepada Allah Ta'ala. Ya. Zikir kepada Allah Ta'ala. Ya, jangan sampai mengingkari musik misalnya, di mana, di pernikahan, mudah mengingkari itu. Tapi kita datang seduh. Ini hati ini nengti, ya, malah gini tuh. Alhamdulillah.
Ya. Wa yastaghinu bi dzikrillah. Terus tangan berzikir kepada Allah, itu adalah perkara yang tidak diperbolehkan syariat Islam. Wa qad maddaha Allah Ta'ala, Allah memuji ngalem pada orang-orang yang melakukan itu. Faqala wa idza marru bil lagwi marru kirama. Ketika mereka berlalu melewati orang-orang yang melakukan hal-hal yang sia-sia, tidak ada manfaatnya, mereka berlalu dengan menjaga kehormatan dirinya, marru kirama. Itu penjelasan Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Penjelasan Syekh Utsaimin, ini paragrafnya panjang. Oke, sedikit-sedikit insyaallah ini yang dapat anak kaji. Alhamdulillah, saudara kita di Palestina, tentu semua tidak ketinggalan berita. Lalu bagaimana kita pengingkarannya? Kita mengingkari itu, kita nahyu anil munkar. So, di sini gimana? Man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi. Kita lihat dah. Kan ada huruf syaratnya man, ya. Man ra'a, siapa yang melihat? Ya, kita melihat. Mungkaran, kemungkaran dari kalian mungkar. Maka ada huruf syarat, ada fiil syarat, maka ada jawabnya. Ketika huruf syarat sudah ada, fiil syaratnya terpenuhi, ya, kita tahu, kita melihat, maka kena hukum ini. Falyughayyir biyadi fa illam yastati fa bilisani fa illam yastati fa biqalbi. Tidaknya kita mengingkari. Apa yang kita lakukan? Sebagian ulama mengatakan untuk apa yang kita lakukan? Pemboikotan. Apa yang kita lakukan? Memutus kerjasama dengan mereka. Sebagian mengatakan demikian. Tapi yang jelas ikhwan, kita doakan sebagai bentuk pengingkaran kezaliman yang dilakukan oleh orang-orang Israel terhadap saudara kita. Anak-anak kecil mereka tangkap, apa muda mereka bunuh. Jangan lupa, kita tidak boleh egois. Sisipkan doa kita di tengah malam, jam 3 kita sholat bangun, sisipkan doa kita. Allahumma ansur ikhwanana muslimin di Palestina. Ya Allah, tolonglah saudara-saudara kami di Palestina. Kalau nggak bisa bahasa Arab, bahasa Indonesia, tidak masalah. Doa di waktu-waktu istijabah antara azan dan iqamah, sisipkan, jangan egoisme. Doa hanya untuk diri sendiri. Ya Allah, bayari hutang saya, ya Allah berikan rezekinya. Saudara kita ini, hadis sudah cukup banyak kita pelajari. Kita ini sama muslim adalah saudara. Mestinya mereka sakit, kita juga merasakan sakit. Jangan mereka sakit kita senang-senang seolah-olah kita tidak merasa. Ini bagian daripada man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi fa illam yastati fa bilisani fa illam yastati fa biqalbihi wa dzalika dha'ful iman. Ini yang terakhir hanya mengingatkan saja untuk semangat untuk mendoakan. Doa adalah silahul mukmin, senjata kita. Semoga Allah berikan jalan keluar dan kemenangan bagi saudara-saudara kita di Palestina. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.